Annyeonghaseyo. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku, Clarista Lisa. Perkenalkan, nama aku Clarista Indrasari, mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di video kali ini, aku bakal sharing-sharing ke kalian tentang apa sih pentingnya mempelajari perilaku organisasi, apa sih perilaku organisasi itu, dan apa gunanya buat kita di masa yang akan datang. Buat kalian yang pengen tahu, langsung aja yuk kita simak videonya. And now, let's move on to the video. Oke guys, jadi yang pertama kali bakal aku bahas adalah pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Pada dasarnya, perilaku organisasi mempelajari tentang bagaimana seseorang bisa berperilaku sesuai dengan organisasi, berinteraksi satu sama lain, dan bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Dalam organisasi, terdapat 4 elemen yang mempengaruhi. Yang pertama, manusia. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi yang terdiri dari individu maupun kelompok. Kelompok tersebut bisa dalam jumlah yang kecil atau besar, informal atau formal, dan resmi maupun tidak resmi. Yang kedua, struktur. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam suatu organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi tentu diberikan pembagian kerja, dan mereka mempunyai hubungan tertentu dengan yang lain sehingga setiap orang bisa melakukan pekerjaannya agar bisa mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Teknologi ini akan sangat mempengaruhi pekerjaan perusahaan sehingga teknologi akan membawa efektivitas. Yang terakhir, sistem sosial. Sistem sosial menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial akan memberikan pengaruh pada sikap seseorang, kondisi kerja, dan yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan. Selanjutnya, ruang lingkup. Pada dasarnya, ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 studi perilaku. Yang pertama, perilaku individu. Perilaku individu adalah studi yang terkait dengan kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu. Perilaku antar individu adalah studi yang dilakukan dengan komunikasi antara setiap karyawan, memahami kualitas kepemimpinan seseorang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. Yang terakhir, perilaku kelompok. Perilaku kelompok mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, manfaat mempelajari perilaku organisasi. Ada banyak banget loh guys. Yang pertama, melakukan penelitian yang sistematis, membantu setiap individu memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain, membantu setiap manajer untuk bisa memahami, mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian yang ada, mencegah adanya masalah dalam organisasi, memberikan motivasi pada manajer agar dapat mengontrol bawahannya secara efektif, menjaga setiap hubungan industrial perusahaan, dan yang terakhir, memberikan motivasi pada karyawan guna mempertahankan mereka di dalam organisasi. Okay guys, I think that's enough for today. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.